Nah, di masa Khalifah Umar bin Khattab ini barulah dicetuskan tahun Hijriyah atau awal tahun Islam. Oke, assalamualaikum sahabat At-Taqwa. Jumpa lagi dengan saya Asif Nurdin di podcast Bit Taqwa, bincang santai bersama At-Taqwa. Oke, pada kesempatan kali ini saya ditemani dengan seorang yang sudah tidak asing lagi ya buat kita semua. Beliau juga guru di Madrasah At-Taqwa, sekaligus jadi pengisi suara di akun YouTube beliau ya. Oke, beliau bernama Kang Hadi Syahrudin ya. Oke, bisa dipanggil Kang atau Bapak? Bebas ya. Oke, saya panggil Kang Hadi aja ya. Boleh. Oke, Kang Hadi, kabarnya gimana, sehat? Alhamdulillah. Ini Kang Adin. Iya, Kang Adin. Kang Asif Nurdin, boleh dipanggil Kang Adin ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar bulan Muharram ya, Fadi. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram, yang sedangkan bulan Muharram itu disebut dengan awal bulan di tahun Hijriah ya. Apakah ada sejarah singkat tentang tahun Hijriah ini? Kenapa bisa bulan Muharram itu disebut awal bulan pertama di tahun Hijriah? Apakah sejarahnya itu, Pak? Mengawali tentang tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah, memang betul ya. Kita sudah tahu semuanya bahwa itu dimulai dari bulan Muharram. Iya. Nah, ini sejarahnya adalah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Karena sudah kita ketahui semua, pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang belum ada kalender. Belum ada ya? Ya, belum. Sehingga ketika Rasul pun dilahirkan, itu kan kita kenal semuanya itu dengan tahun kelahiran Nabi itu dengan tahun gajah. Seperti itu. Itu kan memang bangsa Arab dulu itu memang seperti itu juga. Jadi mengenal tahun itu sesuai dengan peristiwa yang sedang ramai pada saat peristiwa yang sedang viral ya kalau untuk zaman sekarang ya. Sedang viral. Jika saat itu banyak yang meninggal, sedih, itu disebut dengan tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Nabi Muhammad dilahirkan itu peristiwa besarnya adalah penyerangan Raja Abrahah ke Mekah yang pakai gajah itu ya. Ka'bah dengan tentara pasukan bergajahnya. Iya. Meskipun kemudian itu tentara pasukan bergajahnya itu kan semuanya hancur ya. Lululantak, maka itu disebut dengan tahun gajah. Tahun gajah ya. Nah, ketika Rasulullah menjadi raja atau menjadi presiden saat itu belum ada kalender Hijriah. Masih belum ada. Baru ada tahun Masehi ya. Nah, baru ada tahun Masehi. Rasulullah wafat digantikan dengan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar pun sama belum ada kalender Hijriah. Nah, di masa Khalifah Umar bin Khattab ini barulah dicetuskan tahun Hijriyah atau awal tahun Islam. Kenapa? Karena pada saat itu ada gubernur yang datang mengadu kepada Umar bin Khattab. Curhat ya? Curhat lah ya. Curhat kenapa? Ternyata ada surat nih, undangan dari tetangga sebelah, dan dilihat di surat itu mereka sudah memakai kalender. Tanggal ya? Ada tanggal, tahun, dan waktunya. Nah, gubernur yang datang ke Umar bin Khattab itu namanya Abu Musa al-Ash'ari. Merasa malu. Malu nih, kenapa kita belum ada kalendernya? Ya, merasa ketinggalan ya mungkin ya. Merasa ketinggalan. Maka dari sanalah Umar bin Khattab memanggil seluruh sahabat, dan ini tentunya sahabat-sahabat yang sudah senior juga sudah pengalaman ya. Ya, pengalaman untuk bermusyawarah menentukan kalender Islam. Nah, maka di sanalah awal mulanya. Itu kan ketika musyawarah pasti banyak pendapat. Ya, pasti ya. Banyak pendapat. Karena punya pikiran masing-masing ya. Untuk menentukan awal bulan pertama tahun Islam itu kapan. Nah, ada pendapat yang pertama mengatakan bagaimana nih kalau awal mulanya tahun baru Islam itu dimulai dari sejak Nabi dilahirkan. Tapi ternyata pendapat itu ditolak. Kok bisa ditolak? Kenapa, Pak? Nah, karena dengan setelah dilahirkannya Nabi 40 tahun setelah dilahirkannya Nabi, itu kan kondisi Arab pada saat itu sama aja. Yang berzina tetap berzina, yang berarti masih marak maksiat ya, masih marak maksiat. Karena memang Nabi Muhammad itu baik, tapi itu masih untuk dirinya sendiri. Belum berdakwah. Belum bisa dakwah ya. Belum bisa dakwah. Jadi itu dirasa belum tepat untuk diambil momentumnya dijadikan bulan pertama dalam Islam. Nah, kemudian ada yang pendapat kedua, bagaimana kalau kita mulai
tahun baru Islam itu dari pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra pertama ya, surat Al-Alaq ya. Nah, surat Al-Alaq. Tapi ternyata kemudian itu juga sama ditolak. Oh iya, kok bisa ditolak lagi? Kenapa, Pak? Ya, karena memang mungkin kasusnya hampir sama dengan yang tadi ya. 17 tahun Al-Qur'an sudah diturunkan, 13 tahun Al-Qur'an sudah diturunkan, ya. tapi masih belum ada perubahan juga. Sama dengan kita sekarang aja. Al-Quran kan kita sudah ada. Al-Quran kita sudah ada di mana-mana. Tapi jika Al-Quran itu tidak diamalkan, tetap saja tidak mendapatkan apa-apa. Iya, tetap saja masih ada kejahatan ya sekarang juga. Masih ada maksiat-maksiat yang masih merajalela di masa sekarang. Tidak mengamalkan Al-Quran ya, tidak. Kemudian ada yang pendapat ketiga, yaitu bagaimana jika awal mula tahun Islam itu dimulai dari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ini tentu jelas sekali ditolak. Iya, tentu jelas sekali karena memang momennya nggak tepat ya. Momennya kurang pas momennya karena sedang momen kesedihan mungkin ya. Nah, itu kan kita bisa membayangkan ya, peringatan tahun baru tapi isinya itu mengingatkan dengan kematian. Kematian ya, sedih. Wafatnya Rasulullah. Itu kan pasti kita bahkan akan merasa sedih ya. Mungkin tidak akan seperti ini, podcastnya juga. Tidak akan happy ya. Menangis. Kang Adin menangis, operator di sana juga menangis, dan mungkin untuk semuanya yang melihat tayangan ini juga menangis karena itu adalah mengingatkan tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, maka itu dirasa tidak cocok. Iya, betul sekali nggak cocok, betul ya. Untuk dijadikan momentum tahun Islam ya. Tahun Islam karena tidak ada semangat, tidak ada giroh semangat. Iya, betul. Nah, maka yang keempat inilah yang kemudian itu menjadi diterima ya. Pendapat yang diterima ya. Pendapatnya itu ini memang ada ikhtilaf ya. Iya. Pertama katanya ini dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kemudian disetujui oleh Umar bin Khattab. Ya. Tapi ada yang juga mengatakan bahwa ini memang dari Umar bin Khattab, yang menyebutkan bahwa bagaimana kalau momentum awal tahun baru Islam itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW ketika hijrah ya dari Makkah ke Madinah. Oh iya, betul sekali. Itu momen yang pas ya. Karena momen yang pas karena kata Umar pun al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Hijrahlah yang memisahkan antara hak dan yang batil. Antara yang benar dan yang salah. Antara yang lurus dan yang bengkok. Antara yang kita benar-benar itu beriman dan juga ikhlas ya, beriman ikhlas. Munafik ya. Itu kan bisa kelihatan ya dari momentum hijrah itu. Iya, betul. Maka pendapat keempat inilah yang kemudian semuanya sepakat momentum hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah yang dijadikan yang dicetuskan bahwa bulan itulah awal mula tahun baru Islam. Karena ada giroh semangat. Karena kan hijrah itu proses ya. Ya, betul, proses kita dari yang belum baik menjadi baik ya. Memperbaiki diri. Iya, betul. Bahkan kata Nabi Muhammad itu kan hijrah itu dari hajaro. Ya, hajaro itu kan lebih tepatnya itu tinggalkan ya. Meninggalkan. Berpindah atau lebih tepatnya itu meninggalkan ya. Bahkan kan kata Rasulullah yang disebut dengan orang berhijrah atau muhajirin itu kan man hajaro manahallahu anhu. Orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu memang konsep hijrah yang betul-betul hijrah ya. Iya, betul. Tapi dengan momentum hijrah itulah, apalagi dengan kita sudah mengetahui bagaimana kisahnya hijrah Nabi Muhammad, perjuangan ketika hijrah Nabi Muhammad, ini dianggap mudah-mudahan di bulan Muharram karena bertepatan dengan momentum hijrahnya Nabi Muhammad, itu bisa mengubahkan semangat ya. Semangat ya. Bisa merubah diri kita menjadi lebih semangat lagi ya menjalani hidup ini. Karena kan memang betul ya. Kita bahkan bisa melihat sendiri itu ketika awal pergantian tahun di bulan Masehi itu bagaimana. Itu kan mereka sukacita. Iya, betul. Menyalakan kembang api, membuat pesta, bahkan itu kan hampir miliaran itu bahkan di seluruh dunia itu menyambut pergantian tahun Masehi ya. Tahun Masehi. Nah, ini juga kita tahun baru Islam. Kita pergantian itu kan memang harus dengan semangat ya. Semangat. Giroh untuk masa depan ya. Masa depan kita. Masa depan yang cerah. Bagaimana masa depan di tahun yang selanjutnya. Nah, mungkin itu barangkali kenapa atau sejarah singkat mengenai awal tahun baru dalam Islam. Nah, itulah mungkin sejarah singkat dari peringatan tahun baru Islam. Kenapa bisa dimulai dari bulan Muharram ya? Karena tadi sudah dijelaskan oleh Kang Hadi
sejarah singkatnya ya. Alhamdulillah tadi juga saya sebelumnya belum tahu ya. Cuma karena udah mendengarkan penjelasan dari Kang Hadi, saya jadi bisa tahu ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang mungkin saya ingin tanyakan apakah ada amalan atau semacam cara buat kita menghidupkan bulan Muharram ini supaya lebih membuat kita lebih semangat lagi untuk menjalani masa depan gitu. Ya, mungkin ini maksudnya adalah amalan-amalan ketika kita memasuki bulan Muharram. Ya, ini tentu memang selain kita momentumnya diingatkan kembali dengan momen hijrahnya Nabi Muhammad. Ya, betul. Ternyata bulan Muharram itu sangat spesial sekali. Spesial ya, betul. Spesial, bahkan kata Rasulullah SAW, afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullah Muharram. Oh iya. Ini kata Rasul, puasa yang lebih utama setelah puasa bulan Ramadan. Oh iya. Setelah puasa di bulan Ramadan itu adalah puasa di bulannya Allah. Muharram ini bahkan sebutkan itu adalah syahrullah. Syahrullah, ya betul. Muharram. Bulan milik Allah ya. Bulan milik Allah. Dalam Al-Quran pun ada minha arba'atun hurum. Nah ini ternyata bulan-bulan Muharram, bulan-bulan haram ya ini ya. Bulan-bulan haram itu ada 4. Oh iya, bulan arba'atun hurum. Ada 4. Ya, Zulqa'dah betul. Zulhijjah, kemudian Muharram yang sebentar lagi kita akan berada di Muharram, dan yang Rajab ya. Rajab. Oh iya, bulan Rajab. Nah, ini sebetulnya untuk amalan yang mungkin bisa kita lakukan di bulan-bulan haram itu, sebetulnya itu semua amalan itu bebas. Oh iya. Amalan bisa kita lakukan bebas. Apalagi di bulan-bulan haram, ketika kita melaksanakan aktivitas ibadah, kita sholat, kita baca Al-Quran, kita sedekah, itu sebetulnya pahalanya kita itu bernaik. Oh, dilipat gandakan ya? Dilipat gandakan karena kita beribadah di bulan-bulan haram. Tapi ternyata khusus nih untuk bulan Muharram, ternyata ada amalan yang spesial. Nah, ada puasa Asyura. Puasa Asyura itu bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Oh, iya. Nah, maka mungkin kita bisa lingkari ya sekarang ya. Tanggal 10 Muharram itu berarti sekitar tanggal 20-an ya. Mohon dicatat biar kita nggak lupa ya, di tanggal 20-an. Tanggal 20 ya. Tanggal 20 kita disunahkan untuk saum Asyura. Iya. Nah, ini sebetulnya juga masih bereratan dengan sejarah ya, karena memang pada saat itu ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah, itu Nabi Muhammad bertemu dengan seorang Yahudi. Yang pada saat itu Yahudi itu sedang berpuasa. Puasanya di tanggal itu, tanggal 10 Muharram. Oh iya. Tapi ketika Nabi Muhammad bertanya, "Kamu sedang berpuasa, puasa apa ya?" Ya, puasa apa itu? Nah, ini saya puasa karena hari ini adalah hari yang baik. Karena pada saat tanggal ini dulu Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa. Nabi Musa ya, dari laut ya. Dari kejaran Firaun ya. Kemudian terbelah laut ya. Laut membelah dan Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, dan juga Firaun itu diberikan azab, hukuman langsung ditenggelamkan di Laut Merah itu. Iya, betul. Dan itu kan terjadi di hari ke-10 Muharram. Maka saya melakukan puasa untuk sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Nah, tapi kata Nabi apa? Ternyata aku yang lebih berhak atas Nabi Musa. Iya, betul. Maka dari sanalah anjuran untuk melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram itu disampaikan kepada para sahabat. Disampaikan. Tapi karena untuk membedakan dengan kaum Yahudi, maka kata Nabi tidak hanya tanggal 10 saja. Jadi kita berpuasa di tanggal 9, 9 sampai 10 atau 11 ya, betul. Ya, jadi 3 hari. 3 hari. 9, 10, 11. Kalau tidak bisa 3 hari, 2. 9, 10. Iya, betul. Supaya kelihatan beda ya dengan kaum Yahudi ya. Berbeda dengan kaum Yahudi itu untuk membedakan. Nah, itu mungkin untuk amalan pertama adalah puasa. Puasa ya, betul. Tapi ini sebetulnya dengan amalan puasa ini merupakan stimulus. Karena kalau kita melakukan berpuasa, ini sebetulnya adalah ibadah yang sekali mendayung 2 pulau terlampaui. 2-3 pulau terlampaui. Kenapa? Karena kalau kita puasa itu akan berbeda auranya. Biasanya kan kita sholat berjamaah saja atau sholat fardu saja. Kalau kita tidak puasa itu ketinggalan atau kita lalai biasa saja. Tapi kalau kita sedang puasa, sholat sunnah ketinggalan saja kita merasa sayang ya, lebar ya. Karena kita kan sedang berpuasa. Ataupun misalkan ketika kita membaca Al-Quran, kalau tidak puasa tidak membaca Al-Quran biasa aja ya, nggak ada auranya. Kalau kita sedang berpuasa itu selalu ingin membaca Al-Quran. Nah, maka ini adalah
salah satu amalan yang luar biasa ya kalau untuk puasa. Ya, usahakan kita lakukan ya. Nah, jangan lupa dicatat tanggalnya. Dicatat 3 hari. Ya, 3 hari. Puasa. 9, 10, 11 ya. Nah, tapi kan karena itu bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah, itu sebetulnya kita perbanyak aja puasanya. Bisa Senin Kamisnya bisa, atau betul. puasa Daudnya juga kita laksanakan. Ya, selama bulan Muharram ya. Karena itu kan adalah untuk membangkitkan semangat ya, semangat dan juga ibadah-ibadah di bulan haram. Nah, kemudian ada juga amalan yaitu kita sedekah. Sedekah ya. Betul. Bahkan ada yang menyebutkan kalau sedekah di tanggal 10 Muharram itu ada yang menyebutkan bahwa 10 Muharram itu adalah hari santunan. Nah, hari santunan ya, atau peringatan peringatan anak yatim, santunan anak yatim ya. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa kalau kita memberikan makan atau memberikan rizki, memberikan sedekah di hari itu, insya Allah katanya selama 1 tahun rizkinya akan dicukupkan. Ya, insya Allah ya, insya Allah. Kita harus yakin aja ya. Yakin aja. Kita percaya atau tidak percaya, coba dulu aja ya. Yang penting kita berikan yakin sedekah terbaiknya di hari tanggal 10 Muharram, berikan sedekah terbaik untuk anak yatim, untuk siapapun fakir miskin. Mudah-mudahan memang betul ya bahwa selama kedepannya kita akan dicukupkan rezekinya. Insyaallah, amin ya. Amin ya Allah ya Tuhan. Setelah ada amalan puasa ya di 10 Muharram 9, 10, 11, terus ada amalan sedekah juga ya. Sedekah terutama untuk santunan anak yatim ya. Apakah masih ada amalan lain selain 2 tadi? Ya, sebetulnya pada prinsipnya memang tadi disebutkan ya, banyak sekali yang bisa kita lakukan di bulan Muharram. Tapi kalau kita dikasih poin, memang itu adalah poin-poin yang paling paling unggul ya. Kalau kita kasih poin, ada puasa, ada sedekah, ada juga mungkin yang ketiga itu adalah memperbanyak istighfar. Atau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena momentum di bulan Muharram ini di peristiwa sejarahnya dalam riwayat banyak sekali. Di bulan Muharram ini disebutkan bahwa Muharram itu para nabi dan rasul itu semuanya hampir berkaitan dengan bulan Muharram. Oh iya betul. Apalagi banyak ya kejadian-kejadian yang sebelum Muharram ya, banyak ya. Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya setelah diusir oleh Allah di surga ya, betul. Nah, dalam riwayat kan itu sampai sujud 40 tahun meminta ampunan kepada Allah, dan itu diterimanya pas 10 Muharram ya. Istighfar Nabi Adam itu kan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada juga istighfarnya Nabi Yunus. Nah, itu kan sama juga Nabi Yunus keluarkan di perut ikan nun itu kan di tanggal 10 Muharram. Oh iya betul. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu kan ikan nun dibacakan itu sama Nabi Yunus kan mulas ya. Mulas kan, pengen muntah mungkin. Muntah kan kalau di dasar laut nggak ada apotek. Betul. Jadi dia ke atas lah dikeluarkan Nabi Yunus alaihissalam. Itu banyak sekali ya. Makanya memang di bulan Muharram ini banyak keistimewaan ya. Istighfar juga itu adalah salah satu amalan yang memang menjadi amalan untuk kita bisa lakukan. Nah, itu adalah istighfar Nabi Yunus ya. Istighfar. Berarti kan kita pelajaran untuk kita bahwa di bulan Muharram ini perbanyak untuk beristighfar. Ya, betul. Tapi istighfar itu kan astagfirullahaladzim. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kita perbanyak istighfar, kita istighfar. Bukan seperti itu ya. Betul. Tapi kita ucapkan lafadznya astagfirullahaladzim. Ini ya memang momentum yang sangat spesial di bulan Muharram ini. Disebutkan juga ya banyak momen para nabi dan rasul terjadi di 10 Muharram. Tidak hanya Nabi Adam, Nabi Idris, Yunus Nabi Yunus, Nabi Musa juga kan diangkat oleh Allah, Nabi Isa diangkat oleh Allah itu di 10 Muharram. Nabi Musa tadi sejarahnya diselamatkan oleh Allah 10 Muharram. Hijrahnya Nabi Muhammad di 10 Muharram. Iya betul. Nabi Ibrahim dibakar 10 Muharram ya. Nah, 10 Muharram itu tidak merasakan apa-apa. Nah, maka memang betul Muharram itu adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan yang istimewa ya. Istimewa, sehingga ketika kita melaksanakan aktivitas ibadah amalan di bulan Muharram, insya Allah semuanya pahalanya akan Allah taikkan. Apalagi amalan-amalan yang tadi ya. Puasa, kemudian sedekah dan juga memperbanyak istighfar. Oke, Kang Hadi, terima kasih banyak atas pemaparan materinya ya. Semoga
ilmu yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan dan bisa bermanfaat buat kita ya. Amin. Untuk menjalani kehidupan ini ya. Oke. Nah, sekarang di At-Taqwa ini sedang dilaksanakan ya peringatan Hari Besar Islam untuk menyambut bulan Muharram. Nah, apakah ada pesan dari Kang Hadi untuk anak-anak? Pesan untuk anak-anak di momentum hijrah ini, Ya. peringatan Tahun Baru Islam ini, kita berhijrah berhijrah. Kita berhijrah, kita tinggalkan Kebiasaan buruk mungkin ya. kebiasaan buruk kita. Ya, betul. Kemarin kita berubah, perbaharui lagi semangatnya, semangat belajarnya. Yang kemarin belajarnya masih malas-malasan, jadi semangat ya. Kita berhijrah menjadi lebih semangat Ya, lebih lagi semangat belajarnya. Yang kemarin ngapal Al-Qur'annya masih kurang semangat mungkin. kurang semangat, cuma setengah Setengah ayat. ya. Sekarang Tambah lagi lah. hijrah, kita berubah, hafalnya semangat, tambah 1 ayat, 2 ayat, 5 ayat. 5 ayat yang lebih. Insya Allah bisa ya, insya Allah Iya. bisa. Yang kemarin masih sering berantem ke ibunya, ke bundanya, ke ayahnya. Sekarang kita berubah menjadi lebih baik lagi, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang patuh sama orang tua. Berbakti ya sama orang tua ya. Ya mungkin untuk anak-anak yang minimal kita menanamkan momentum hijrah ini ya seperti itu. Kita lebih baik lagi, kita lebih semangat lagi dalam belajarnya, dalam sikap kita, perkataan kita, ucapan kita, perbuatan kita kepada guru, kepada orang tua, kepada sesama. Ya, betul. Kita hijrah, kita berubah menjadi yang lebih baik lagi untuk di tahun yang selanjutnya. Mudah-mudahan dengan momentum hijrah ini ya, kita bisa menjadi pribadi anak yang soleh. Ya, Amin betul. ya Allah. Amin ya Allah. Oke, demikianlah podcast kita kali ini ya. Semoga kita bisa ambil semua pelajaran dan kita amalkan ya untuk kedepannya. Oke, Pak Hadi terima kasih sudah datang ke studio kita ini. Ya mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya ya. Siap. Oke, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.